Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Forme Channel bersama saya Eka Puspitasari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan. Untuk memahaminya, mari kita masuk ke contoh soalnya. Dengan induksi matematika, buktikan bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah bla 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 ditambah n kuadrat lebih dari n pangkat 3 per 3 untuk setiap n bilangan asli. Mari kita selesaikan bersama. Langkah 1 atau langkah awal untuk n sama dengan 1. 1 kuadrat lebih dari 1 pangkat 3 dibagi 3. 1 kuadrat sama dengan 1, 1 pangkat 3 itu juga 1, maka 1 lebih dari 1 per 3 benar ya, karena 1 per 3 itu 0,333. Maka P1 benar, karena P1 benar maka P2 juga benar. Kita masuk ke langkah induksi atau langkah yang kedua. Diasumsikan bahwa PK untuk suatu bilangan asli K yaitu N sama dengan K. Oke. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah bla 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 tambah 3 kuadrat tambah K kuadrat lebih dari K pangkat 3 per 3 bernilai benar. Selanjutnya harus ditunjukkan bahwa PK tambah 1 benar, yaitu K tambah 1. Jadi nanti K-nya akan diganti K tambah 1. Oke, sini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah bla 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 tambah K tambah 1 kuadrat. Kita lihat, ini K yang ini kita ganti jadi K tambah 1. Lebih dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Hal ini akan ditunjukkan sebagai berikut. Oke, untuk yang diasumsikan ini kita tulis kembali. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik tambah K kuadrat lebih dari K pangkat 3 per 3. Sekarang, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita tambah K tambah 1 kuadrat. Ini kita tambah K tambah 1 kuadrat, ini juga ruas kanan K tambah 1 kuadrat. Maka kita peroleh yang ini K pangkat 3 per 3. K tambah 1 kuadrat itu sama dengan K tambah 1 kali K tambah 1. Sama dengan. Ini kita kalikan semua ya. Jadi kalau sudah dikalikan K kali K, K kuadrat, K kali 1, K 1 kali K, K 1 kali 1, 1, maka ini hasilnya nanti K kuadrat tambah 2K tambah 1. Kemudian kita tambahkan K pangkat 3 per 3, maka akan didapat K pangkat 3 tambah 3K kuadrat tambah 6K tambah 3 per 3. Nah, tujuan kita ini adalah nantinya ke K tambah 1 pangkat 3 ya untuk yang atasnya. Jadi ini harus kita arahkan kemari, ke K tambah 1. Nah, K tambah 1 pangkat 3 itu kita ketahui bersama dia adalah K pangkat 3 tambah 3K kuadrat tambah 3K tambah 1. Maka ini kita faktorkan menjadi K pangkat 3 tambah 3K kuadrat tambah 3K tambah 1. Sisanya berapa? Sisanya ada 3K tambah 2. Kita lihat di sini pembuktiannya. K pangkat 3 ini, 3K kuadrat ini 6K kan, sedangkan ini hanya 3K. Jadi di sini masih ada sisa 3K, maka 3K tambah 3K 6K. Ini 1, sedangkan ini 3, berarti kurangi 2. Maka 2 tambah 1 adalah 3 per 3. Maka akan kita tahu sini untuk yang ini adalah K kuadrat, K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat tambah 3K tambah 1 adalah K tambah 1 pangkat 3. Jadi tambah 3K tambah 2 per 3. Oke,
tadi kita punya ini, K ditambah 1 pangkat 3 tambah 3K tambah 2 per 3. Sekarang kita perhatikan. K tambah 1 pangkat 3 tambah 3K tambah 2 per 3 itu sama dengan K tambah 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K tambah 2 per 3. Jadi ini kita pecah ya penjumlahannya. Karena penyebutnya sama, sebenarnya kan tinggal kita jumlahkan yang di atas. Yang ini kita pecah. Nah, karena sini K tambah 1 pangkat 3 per 3 tambah 3K tambah 2 per 3, maka secara otomatis ini akan lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Kenapa? Karena tadi yang di sini, ini kan sudah K tambah 1 pangkat 3-nya sudah ditambah ini. K 3K tambah 2 per 3, maka ini akan lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Oke, berdasarkan ini, maka akibatnya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik tambah K tambah 1 kuadrat lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Kenapa? Karena kamu harus ingat lagi tentang sifat pertidaksamaan, dimana jika ada A lebih besar dari B, kemudian ruas kanan dan ruas kiri ditambah C jadinya A tambah C lebih besar dari B tambah C. Maka yang ini jika tadi kita tambahkan K tambah 1 dengan K tambah 1, maka ini akan tetap lebih besar. Ini kita anggap si A, ini si B. Kemudian sama-sama kita tambah C. C-nya tadi adalah K tambah 1. Nah, maka dia akan tetap lebih besar. Karena kita tambahkan itu nilainya sama. Oke? Maka ini bernilai benar. Karena Pn 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik tambah N tambah 1 kuadrat lebih besar dari N tambah 1 pangkat 3 per 3 memenuhi kedua langkah induksi matematika, maka Pn benar untuk N bilangan asli. Kita masuk contoh yang kedua. Dengan induksi matematika, buktikan bahwa 2N tambah 1 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat N untuk N lebih dari atau sama dengan 3. Kita selesaikan bersama. Langkah 1 untuk N sama dengan 3. Kenapa kita gunakan 3? Karena di sini dikatakan N itu lebih besar atau sama dengan 3. Kalau biasanya kan di langkah 1 itu kita menggunakan N sama dengan 1. Tapi di sini N sudah ditentukan. Lebih dari atau sama dengan 3. Berarti paling kecil adalah 3 ya. Makanya di sini kita gunakan 3. Kita lihat, kita buat yang ini, 2 kali 3 tambah 1 lebih kurang dari atau sama dengan 2 pangkat 3. Jadi N yang ini kita ganti 3. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 2 pangkat 3 adalah 8, maka 7 kurang dari atau sama dengan 8, benar ya. Jadi P3-nya benar. Karena P3 benar, maka P4 juga benar. Jika kamu tidak percaya, bisa kamu buktikan sendiri. P4, P5, dan seterusnya. Kita masuk langkah induksi atau langkah yang kedua. Diasumsikan bahwa PK untuk suatu bilangan asli K, yaitu N sama dengan K, bernilai benar. Jadi N-nya kita ganti K. 2K tambah 1 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K untuk K lebih dari atau sama dengan 3 bernilai benar. Selanjutnya harus ditunjukkan bahwa PK tambah 1 benar, yaitu K sama dengan K tambah 1. Jadi K-nya kita ganti dengan K tambah 1. Oke, ini sudah kita ganti jadi K tambah 1, jadinya 2 kali K tambah 1 tambah 1 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 1. K ini dengan K ini kita ganti dengan K tambah 1. Oke, sekarang jika kita lihat seperti ini. Untuk yang ini, 2K tambah 1 itu kan sama dengan, kalau kamu ingat tentang perpangkatan atau sifat pangkat, K tambah 1 pangkatnya ini kan sama dengan 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1.
Ini materi kamu di kelas 1 tentang eksponensial. Oke? Selanjutnya hal ini akan ditunjukkan sebagai berikut. 2 kali K tambah 1 tambah 1 sama dengan 2 kali K, 2K. 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Maka kita dapat 2K tambah 3. Sekarang kita pecah. 3 ini kita tulis dalam bentuk lain. Ini menjadi 2K tambah 1 tambah 2. Sekarang kita perhatikan yang asumsi kita. 2K tambah 1 itu kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K. Maka 2K tambah 1 ini kita tulis menjadi lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 2. Ini kita ganti ya. Tadinya kan 2K tambah 1 ini. 2K tambah 1 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K. Maka ini juga kita ganti jadi 2 pangkat K. Ditambah 2, 2-nya dari sini. Oke, kita di sini udah punya 2 pangkat K tambah 2. Tujuan kita adalah ini. 2 pangkat K tambah 1. Nah, kita udah punya pangkat K-nya nih. Tadi kan 2 pangkat K tambah 1 itu sama dengan 2 pangkat K kali 2 pangkat 1. Nah, maka ini tujuan kita adalah seperti ini. 2 pangkat K kali 2. 2 ini artinya pangkat 1 ya. Nah, kok bisa sih seperti ini? Nah, kita lihat. Kita buktikan dari sini. 2 pangkat K tambah 2 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Ininya dari sini. Kemudian yang ini adalah ini ya. 2 pangkat K tambah 2 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K kali 2 pangkat 1. 2 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K kali 2 pangkat 1 kurang 2 pangkat K. Jadi yang ini pindah ruas ke kanan jadi bernilai kurang. Sama dengan 2 pangkat 1. Ini kan 2 nih, jadi pangkat 1. Kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K. Dari mana 2 pangkat K ini? Nah, seperti ini. Jika K ini kita ganti dengan bilangan, mulai dari 1, 2, dan seterusnya, maka akan dapat ini. Kita misalkan nih, K-nya kita ganti dengan angka 2. Menjadi 2 pangkat 2. 4. 4 dikali 2, 8. Benar? Sudah? 8 dikurang K-nya tadi 2 ya. 2 kali 2, 4. 8 kurang 4 adalah 4. Nah, 4 tadi itu kan didapat dari 2 pangkat 2. 2 yang ini adalah si K kan? Nah, maka di sini 2 pangkat K. Begitu juga jika K-nya kamu ganti 3, 4, ataupun yang lainnya, maka hasilnya akan tetap 2K, 2 pangkat K. Oke, karena ini basisnya atau bilangan pokoknya sudah sama, maka 2-nya bisa kita coret, tinggal 1 kurang dari atau sama dengan K. Karena 1 kurang dari atau sama dengan K, maka ini terbukti, sehingga 2 pangkat K tambah 1 itu juga bernilai benar. Sudah? Nah, karena Pn 2 tambah 1, 2n tambah 1 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat n untuk n lebih dari atau sama dengan 3 memenuhi kedua langkah induksi matematika, maka Pn 2n tambah 1 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat n untuk n lebih dari atau sama dengan 3 benar untuk n bilangan asli. Demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.